Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azlia Najmi dari kelas 8F absen 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia adalah karena pengaruh dari dalam bangsa Indonesia sendiri yang telah merasa tertindas dan tersakiti oleh bangsa asing yang menjajah Indonesia. Bangsa Indonesia yang melihat zaman terdahulunya telah ada di beberapa kerajaan seperti Majapahit dan Sriwijaya yang sangat megah dan bisa berkuasa atas hampir seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan sekarang wilayah Indonesia malah dipersempit oleh bangsa asing. Munculnya kaum terpelajar di Indonesia dan juga karena faktor eksternal, yakni Indonesia melihat bangsa Asia lainnya berhasil bangkit melawan Barat, seperti Jepang yang menang atas Rusia, Filipina mulai melawan kepada penjajah Spanyol dan memerdekakan negaranya, dan lain-lain. Faktor inter 1. Penderita rakyat menghadapi Belanda atau pengaruh kekayaan. Pengaruh kekayaan yang dilakukan selama berabad-abad dari mulai Kauci sampai pemerintah kolonial Belanda telah membuat rakyat memendam rasa amarah untuk memulai pergerakan mengusir penjajah dari Nusantara. Selama berabad-abad, rakyat menderita baik fisik ataupun mental akibat dari perlakuan Belanda yang semena-mena dan membuat rakyat tidak berkutik karena ancaman hukuman yang membuat rakyat tambah menderita. 2. Mengingat kejayaan masa lampau. Kejayaan kerajaan masa lampau seperti Sriwijaya dan Majapahit yang berhasil mengepakkan sayapnya sampai luar negeri memotivasi rakyat untuk berjuang mendapatkan kembali berdasar kekayaan masa lampau. 3. Diskriminasi rasial. Diskriminasi yang dibuat oleh pemerintah kolonial menempatkan pribumi pada posisi terbawah. Rakyat mendapatkan diskriminasi dalam segala bidang kehidupan. 4. Munculnya golongan terpelajar. Politik etis dari Van Deventer memunculkan golongan terpelajar dari kalangan pribumi, meskipun terbatas pada keluarga bangsawan saja. Namun, para bangsawan itulah yang kemudian menyebarkan pendidikan ke rakyat biasa. Faktor eksternal. 1. Kemenangan Jepang terhadap Rusia. Kemenangan Jepang yang membuktikan bahwa bangsa kulit putih yang selama itu memamerkan diri mereka sebagai bangsa paling kuat dan tak terkalahkan ternyata dapat dipukul mundur oleh bangsa kulit kuning yang dianggap rendahan. Kemenangan Jepang memicu rakyat pribumi tidak takut lagi kepada pemerintah kolonial. 2. Munculnya paham-paham baru. Munculnya paham-paham baru menyulutkan semangat nasionalisme rakyat pribumi untuk segera mengusir penjajah dari tanah air. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. Tiga kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Namun, pelaksanaan kebijakan politik etis tetap lebih berpihak kepada penjajah. Dalam pelaksanaannya, banyak penyelewengan dalam politik etis, seperti 1. Transmigrasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja di perkebunan milik Belanda. Pekerja yang ikut transmigrasi dipekerjakan berat dan dihukum bila ingin berhenti. 2. Edukasi. Hanya kalangan elit seperti para keturunan bangsawan dan orang kaya yang mendapatkan pendidikan modern. 3. Irigasi dibangun untuk menyediakan aliran air bagi perkebunan milik Belanda sebagai prioritas di atas lahan milik rakyat. Memasuki abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaan sebagai perekat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan momentum penting, yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Perluasan kekuasaan Barat di Indonesia telah mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah.
Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Organisasi yang bersifat kedaerahan organisasi pergerakan nasional yang bersifat etnik kedaerahan diantaranya Paguyuban Pasundan, Trikora Dharma, Jawa Sumatera Ambon, Serikat Ambon dan Minahasa, dan Timor Verbe. 1. Paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan didirikan di Jakarta pada tahun 1914. Organisasi ini bertujuan menjaga adat istiadat di tanah Pasundan dan memajukan pendidikan masyarakat Sunda dengan mendirikan sekolah-sekolah. Paguyuban Pasundan dipimpin oleh Oto Iskandar Dinata yang sangat aktif dalam mengkritik kebijakan pemerintah kolonial. 2. Trikora Dharma. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada 7 Maret 1916 oleh Satiman Wirjo Sanjoyo, Kadarman, dan Sunardi. Trikora Dharma berarti 3 tujuan mulia, yaitu sakti, budi, dan bakti. Kegiatan yang dilakukan mencakup bidang pendidikan, kesenian, dan kepanduan. Dalam perkembangannya, organisasi ini juga menjadi Jong Java pada tahun 1918. 3. Jong Sumatera Nenbon. Jong Sumatera Nenbon didirikan di Jakarta oleh para pelajar dari Sumatera yang menuntut ilmu di Jakarta. Organisasi ini didirikan pada 9 Desember 1917 dengan tujuan mempererat persaudaraan antara para pelajar Sumatera yang belajar di Jakarta, juga bertujuan untuk meningkatkan minat para pelajar Sumatera agar mempelajari budayanya sendiri. Tokoh-tokoh yang bergabung dalam organisasi ini adalah Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Muhammad Yamin. 4. Serikat Ambon didirikan oleh Ajeng-Pati pada 9 Mei 1918 dengan tujuan meningkatkan pendidikan untuk orang Ambon. Ia sangat aktif dalam mengkampanyekan organisasi sehingga ditangkap dan diasingkan ke Flores. Dengan tertangkapnya Ajeng-Pati, perjuangannya dilanjutkan oleh Mr. Satuharhari. Ia memiliki cita-cita perjuangan yang sama dengan Ajeng-Pati. 5. Chong Minahasa merupakan kelanjutan organisasi dari Rukun Minahasa. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan memupuk rasa nasionalisme dan mempererat persaudaraan antar pelajar Sulawesi. Chong Minahasa didirikan oleh Samratulangi dan Dr. Tumbengkala pada 24 April 1919. 6. Timor Verbe merupakan perkumpulan masyarakat Kadaluarsa Hindia Belanda. Perkumpulan ini didirikan pada September 1921 oleh J.W. Amalo. Anggotanya berasal dari kalangan militer, para pegawai negeri, dan para pegawai raja-raja pribumi. Perkumpulan ini didirikan dengan tujuan memajukan bidang ekonomi, bidang sosial, dan kebudayaan masyarakat Timor. Dalam perkembangannya, organisasi ini berubah menjadi organisasi politik yang menentang penjajahan. Organisasi yang bersifat keagamaan. 1. Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang bersifat non-politik. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912. Tujuan dibentuknya adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. 2. Persatuan Islam atau Persis merupakan organisasi Islam modern yang bersifat non-politik. Persis didirikan di Bandung pada 12 September 1923. Tokoh pendiri organisasi ini ialah Kiai Haji Zamzam. Dalam pergerakannya, organisasi ini lebih berorientasi pada perjuangan dan dakwah. Paham yang dianut oleh organisasi ini mengadopsi paham perkembangan Islam yang disebarkan oleh Muhammad Abduh. 3. Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada 1 Januari 1926. Tokoh pendiri NU ialah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Organisasi ini bertujuan menegakkan ajaran Islam dan menerapkan hukum Islam dalam masyarakat. Paham-paham baru seperti pan-Islamisme, nasional-liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan berbagai langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai paham tersebut mempengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional Indonesia. Berbagai yang turut menjadi pendorong pergerakan kebangsaan Indonesia adalah sebagai berikut. Pada tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan Jepang melawan Rusia.
Rusia adalah bangsa Eropa, sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. Tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Bangsa-bangsa Asia pun semakin yakin mampu melawan penjajah. Pada abad 20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. India, wilayah jajahan Inggris, muncul pergerakan dengan tokoh-tokohnya Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Di Filipina, Jose Rizal memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di Tiongkok muncul Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan pembaharuannya.